Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kerry Utami, dosen tetap Program Studi Perbankan dan Keuangan Program Diploma 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, yang berupa deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, interaksi antara dosen dan mahasiswa, serta sistem penilaian mata kuliah pada salah satu mata kuliah saya yang saya ampu, yakni Manajemen Dana dan Treasury dengan bobot 3 SKS dan ditempuh pada semester 2. Merupakan salah satu mata kuliah wajib program studi, di mana mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang pengelolaan sumber dan penyaluran dana bank yang satu sama lain saling terkait dalam mencapai tingkat laba yang optimal dengan tetap memperhitungkan kemungkinan resiko yang ada. Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami konsep penghimpunan dan pengalokasian dana bank seperti mampu menguraikan manajemen sumber dana bank seperti dana pihak ketiga, kedua, dan kesatu, mampu memahami manajemen likuiditas bank, serta mampu menguraikan manajemen penyaluran dana bank seperti kredit, instrumen pasar uang dan pasar modal, transaksi foreign exchange, dan juga transaksi derivatif. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan, di antaranya sumber dan penggunaan dana, sumber dana pihak ketiga, sumber dana pihak kedua, sumber dana pihak kesatu, manajemen likuiditas, manajemen perkreditan, pasar uang dan pasar modal, serta transaksi foreign exchange dan juga transaksi derivatif. Perkuliahan ini akan diampu oleh 2 orang dosen tetap dan juga 1 orang dosen praktisi yang dilaksanakan secara daring dengan metode pembelajaran di antaranya. Yang pertama, diskusi kelompok atau small group discussion, di mana mahasiswa diminta untuk membentuk kelompok, memilih bahan diskusi, mempresentasikan paper, dan mendiskusikan di kelas. Yang kedua, metode collaborative learning, di mana mahasiswa diminta untuk bekerja sama dengan anggota kelompoknya dalam mengerjakan tugas, membuat rancangan proses, dan bentuk penilaian berdasarkan konsensus kelompoknya atas suatu kondisi perbankan. Media pembelajaran yang digunakan yaitu Google Meet dan juga e-learning UPN Veteran Jakarta. Interaksi antara dosen dan mahasiswa tidak hanya terjalin dalam perkuliahan, juga pada aktivitas e-learning sebagai wadah distribusi bahan ajar, penugasan, dan juga penilaian. Selanjutnya, diskusi kelompok di dalam kelas menjadi upaya interaksi lanjutan, di mana mahasiswa diminta untuk menyusun laporan atas suatu kondisi perbankan yang berkaitan dengan materi dan mempresentasikan hasil sebelum perkuliahan dimulai untuk selanjutnya ditanggapi oleh dosen dan juga kelompok penanggap. Sehingga semua mahasiswa akan terlibat aktif untuk menanggapi materi. Tidak hanya itu, diskusi juga dilakukan melalui WhatsApp Group untuk memonitor penugasan dan memberikan feedback atas pertanyaan yang masuk. Untuk menilai semua capaian mata kuliah, saya menggunakan beberapa instrumen penilaian seperti aktivitas partisipasi di kelas, tugas atau kuis mandiri, tugas kelompok, dan juga 4 kali ujian capaian pembelajaran sesuai capaian mata kuliah yang diharapkan. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah Manajemen Dana dan Treasury secara online menggunakan Google Meet. Ini sekarang ke pendekatan aset manajemen. Jadi setelah tadi kita lihat sumber dana kita dari mana aja, penyaluran dana kita kemana aja. Nah sekarang kita mau lihat nih kira-kira pendekatan transformasi sumber dana ke aktiva dan ke aktiva itu atau ke aset itu gimana sih gitu ya? Gimana perlakuannya? Nah, ini sekarang kita pelajari. Nah, ini ya. Yang pertama ada yang namanya the pool of fund approach ya, pendekatan ini pool of funds ya. Nah, kalau kayak gini, kalau yang di pool of fund ini sumber dana yang kita himpun gitu ya dari macam-macam giro, tabungan, deposito dan lain-lain gitu ya. Itu kita kumpulkan dulu dalam satu wadah atau dalam satu kolam gitu, dalam satu tempat semua digabung.
gitu ya. Misalkan teman-teman menghimpun semua sumber dananya jadi satu rekening gitu ya, satu rekening di rekening BNI semuanya terpusat gitu ya. Terus nanti dari satu rekening BNI itu kalian salurkan buat kas, kalian ambil tarik tunai, terus kalian buat beli tabungan saham, terus mungkin kalian buat beli obligasi, habis itu mungkin kalian buat beli handphone, itu dari satu rekening. Jadi kurang lebih pool of fund itu kita menghimpun dulu satu sumber dana kita dalam jadi satu, tapi baru kita salurkan dari satu rekening tadi. Contohnya seperti itu. Saya menampung semua sumber dana saya di rekening BNI gitu ya. Nanti dari rekening BNI itu saya pakai buat saya tarik tunai buat tikas, terus saya pinjemin ke Olvat dari rekening BNI saya juga, terus saya nabung saham juga dari rekening BNI saya juga, saya nabung saya beli handphone juga dari rekening BNI gitu ya. Artinya dari sini gitu ya bisa dibilang apa ya, semuanya jadi satu gitu. Jadi kita nggak mempertimbangkan sumber dana yang apa ya, sumber dana yang ibaratnya harus cepat dikembaliin. Uh, jadi nggak teratur artinya gini, sumber dana itu kan kita pinjam dana gitu ya, pasti kan ada jangka waktunya. Nah kalau misalkan ternyata uangnya udah kita pakai buat beli boba gitu ya, buat beli iPhone boba gitu ya, nah terus kita balikinnya gimana gitu. Jadi makanya kalau kayak gini tuh mau nggak mau si kitanya atau si banknya juga harus mempertimbangkan ini tadi, sumber dana ini tadi. Nah, ini untuk yang pool of fund. Jadi intinya digabung dulu jadi satu gitu ya, satu rekening misalkan gitu ya, buat gampang buat kita gitu ya. Kita sumber dana kita taruh jadi satu rekening, baru kita salurkan ke berbagai bentuk aset gitu ya. Itu untuk yang pool of funds. Selanjutnya ada yang asset allocation approach. Nah, kalau ini beda. Kalau tadi semua sumber dana dijadiin satu, kalau sekarang sumber dana itu disalurkan berdasarkan sumber dana gini. Aset yang kita dapat itu disesuaikan sama sumber dananya juga. Jangan sampai kita punya aset jangka panjang, tapi kita pakai dari sumber dana jangka pendek. Ya enggak? Kalian punya kewajiban utang jangka pendek, tapi kalian pakai buat cicil motor, gitu ya. Nah, itu kan apa ya, kayak oke. Jadi kayak nggak balance aja gitu, gapnya ada, jadi ada gapnya gitu kan. Harusnya itu harus balik dalam waktu 6 bulan, tapi uangnya udah kalian pakai buat beli motor gitu, yang baru apa namanya, atau mungkin kalian taruhnya buat di obligasi atau taruhnya di pasar di obligasi deh, yang itu mungkin jangka waktunya masih setahun yang akan datang gitu. Terus kalian bayar kewajibannya gimana gitu. Makanya di sini disesuaikan. Oh, buat yang giro nih, buat giro sama tabungan gitu ya. Dia dialokasikannya ke kas, terus dialokasinya ke bank lain sama ke kredit gitu ya. Terus kalau tabungan karena dia sifatnya fluktuatif gitu ya, sifatnya sangat cepet gitu transaksinya, ya udah taruh di kas, terus taruh di secondary reserve, taruh di loan juga bisa, tapi kreditnya mungkin kredit jangka pendek. Terus sama sekuritas mungkin surat berharga pasar uang, itu kan juga pendek ya. Kalau surat berharga pasar uang itu jangka waktu, jadi gini, antara pasar uang dan pasar modal itu bedanya dari jangka waktunya aja gitu ya. Kalau pasar uang itu kita beli surat berharga, tapi jangka waktunya itu di bawah 1 tahun. Jadi kalau misalkan teman-teman punya uang lebih, tapi siklusnya cepet gitu ya, teman-teman bisa investasi di pasar uang gitu ya. Karena 3 bulan juga ada, sebulan juga ada gitu ya. Ibaratnya kalian punya uang 10 juta, taruh 1 bulan aja udah bisa dapat penghasilan gitu di pasar uang. Tapi kalau di pasar modal itu kan baru kelihatannya itu kan setelah setahun gitu ya. Kalau misalkan kalian melakukan trading dalam waktu sebulan 2 bulan itu kan mungkin belum berasa, belum kelihatan banget hasilnya. Tapi kalau di pasar modal itu makanya dia kita beli surat berharga tapi jangka waktunya itu lebih dari setahun gitu. Jadi tinggal pilih teman-teman mau investasi jangka panjang atau jangka pendek. Kalau jangka pendek bisa ke pasar uang, kalau jangka panjang kita bisa ke pasar modal gitu. Ya hasilnya juga sama, hasilnya juga beda gitu ya. Hasilnya kalau bisa saya bilang hasil itu ditentukan dari seberapa lama uang itu dapat dikelola. Ya, kalau misalkan semakin cepat pengelolaan uangnya, otomatis pendapatannya juga semakin kecil, gitu ya. Kayak tadi deh, kamu baru naro, terus 3 bulan lagi mau diambil lagi, bang belum bisa apa-apa nih sama uang kamu, gitu. Bang mau ngelola apa di uang kamu, gitu ya. Makanya returnnya juga kecil. Tapi kalau misalkan di saham, karena kamu naruh 10 juta di saham, gitu ya. Terus dengan 10 juta itu misalkan pemilik sahamnya
atau si yang dibeli sahamnya sama kamu itu uangnya bisa dikelola dulu gitu kan, buat operasional, buat modal kerja atau segala macam, otomatis makanya mereka bisa menghasilkan atau memberikan pendapatan yang lebih besar kayak gitu ya. Jadi semakin pendek masa pengelolaan uangnya, bisa jadi semakin pendek juga returnnya gitu, karena kan daya guna si uang itu cuma sebentar gitu ya. Makanya di sini kita lihat dulu sumber dana kita dana pendek apa dana panjang nih. Kalau sumber dananya dana pendek, ya berarti kita nggak bisa alokasikan ke aktiva-aktiva yang jangka panjang. Kita alokasikan aja ke aktiva-aktiva jangka pendek. Jadi kalau misalkan yang asset allocation ini lebih ada penyesuaiannya lagi. Kalau tadi kan di pool semuanya jadi satu, mau pendek, mau panjang, semuanya jadi satu. Nanti salurin ke macam-macam aset. Tapi kalau asset allocation, dia disesuaikan lagi sama apa namanya kriterianya, dia jangka pendek atau jangka panjang. Jangan sampai kita menyalurkan sumber dana jangka pendek ke jangka panjang ya, itu kan ada gapnya jauh gitu ya. Nah kayak gini nih, kapital modal atau deposito ini bisa kita taruh di fixed asset, bisa taruh di loan, bisa ditaruh surat berharga. Begitu juga nih deposito, bisa taruh di primary, bisa taruh di secondary, bisa dipakai loan, bisa dipakai sekuritas gitu atau surat berharga. Gitu. Jadi kalau di asset allocation ini lebih ada penyesuaian lagi. Itu sumber dana dari mana, kita bisa pakainya kemana aja. Itu tadi. Kira-kira dengan asset allocation ini, kalau misalkan kalian punya kewajiban likuiditas, lebih baik yang mana? Lebih baik yang pool atau lebih baik yang asset allocation? Oke, mungkin teman-teman lupa. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Intinya gimana kalian mentransformasikan sumber dana dalam bentuk aset, gitu ya, tapi tidak lupa untuk tetap mengindahkan likuiditas dan mendapatkan rentabilitasnya. Ya, jadi kenapa sih Bu likuiditas dulu? Iya, karena bank ini bergerak berdasarkan asas kepercayaan gitu ya. Itu tadi ada kewajiban-kewajiban jangka pendek di sana gitu ya. Kewajiban jangka pendek apa sih Bu? Ya kayak harus mengembalikan uang nasabah, terus kayak harus kredit gitu. Itu kan kewajiban jangka pendek bank kan. Nah, likuiditas tuh harus bank itu harus bisa memenuhi kewajiban itu tadi. Nah, kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek itu disebutnya likuiditas. Ya, liquid kan cair, gampang cairnya gitu ya, cepet gitu kan. Jangka pendek ya. Nah, nah, makanya itu apa namanya, bank itu wajib banget yang namanya mengutamakan kegiatan likuiditasnya itu tadi gitu. Makanya ya kayak gini-gini nih, kalau misalkan saya tanya, berarti kalau gitu yang tetap bisa mengindahkan likuiditas yang mana ya Bu, antara pool sama aset? Coba. Kalau pool semuanya jadi satu, kita nggak lihat mana yang panjang, mana yang pendek. Kalau yang aset kita lihat mana sumber dana panjang, sumber dana pendek. Kira-kira berarti yang mengindahkan likuiditas yang mana? Yang pool atau yang aset? Aset. Nah, betul. Karena di asset allocation itu kita lihat ini sumber dananya jangka pendek apa jangka panjang. Jangan sampai kita nyalurin pendek ke panjang. Gitu. Itu kan udah nggak sesuai tuh likuiditasnya. Ya nggak? Kalau Iya, Bu. kalau di pool kan semuanya kita jadi satu gitu ya. Jangan, bisa jadi kita beli apa namanya, beli tanah atau beli gedung baru, ternyata sumber dananya kalau dipikir-pikir itu sumber dana jangka pendek semua. Nah, itu gimana tuh? Kan kalau di pool udah nggak kelihatan kan mana yang pendek, mana yang panjang kan, semuanya jadi satu rekening gitu, jadi satu kolam gitu kan, satu kolam sumber dana. Kalau kayak gini lebih kelihatan, oh oke, kita punya sumber dananya jangka pendek semua nih, berarti kita bisa salurinnya ke aset-aset jangka pendek aja gitu. Nah otomatis kan di situ kalian gitu sebagai manajer gitu ya tetap mengindahkan likuiditas, karena itu tadi karena sumber dana pendek gitu ya, berarti kan kewajiban jangka pendeknya juga tinggi nih. Berarti mau nggak mau kita harus siap sedia nih kalau suatu saat nasabah ambil uangnya gitu ya. Jadi bank itu wajib banget yang namanya mengindahkan likuiditas, karena bank itu berjalan atau aktivitas utamanya itu berbasis kepercayaan ya. Ada kewajiban jangka pendek di sana yang harus dipenuhi sama bank ya. Kewajiban jangka pendeknya apa? Mengembalikan uang nasabah, kredit, dan lain-lain gitu ya. Jadi makanya bank itu wajib banget yang mengindahkan likuiditas gitu ya, supaya bank tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat gitu. Nah, ini nih, pentingnya manajemen dana bank. Untuk mengantisipasi ketatnya persaingan bisnis perbankan, diperlukan keunggulan sumber daya masing-masing bank. Ya, ketat. Kenapa ketat? Karena setiap bank mengeluarkan produk yang sama, betul? Setiap bank punya produk tabungan, setiap bank punya produk kredit, ya enggak?
Yang membedakan apa? Yang membedakan sumber daya masing-masing bank. Nah, ini gimana caranya bank bersaing dengan bank lainnya gitu ya. Ketika bank lainnya juga punya produk dan produk yang sama gitu ya. BCA punya digital banking, CIMB punya digital banking. Terus bedanya apa nih gitu ya? Berarti kan mau nggak mau masing-masing tuh harus ini ya, harus memanfaatkan sumber dayanya masing-masing bank gitu ya untuk bisa bertahan, untuk bisa bersaing gitu ya. Nah, gimana caranya gitu ya? Pentingnya manajemen dana bank ini bank bisa bersaing tapi tidak mengorbankan likuiditas. Ya, tadi ingat ya. Bank boleh bersaing gitu ya, apa caranya mereka tapi tidak boleh mengorbankan likuiditasnya mereka. Ya, tidak boleh mengorbankan kewajiban-kewajiban utamanya mereka. Ini kewajiban utama tetap harus terpenuhi. Gitu ya. Bank dengan manajemen bank, manajemen dana bank gitu ya, bank bisa survive pada kondisi pasar dan moneter yang kedepannya akan semakin dinamis dan global gitu ya. Ibaratnya kalau kita bisa maintain dana kita gitu ya, maintain dana bank gitu ya, bank pasti akan bisa bertahan gitu ya. Terus contohnya kayak masa krisis gini deh, COVID gini ya. Kalau misalkan kalau COVID gini kan efeknya ke kredit ya, efeknya ke kredit. Ketika kemarin banyak menyalurkan kredit, terus ternyata sekarang COVID gitu ya, otomatis pasti kredit macetnya banyak gitu kan. Nah, kalau misalkan ternyata bank punya sumber pendapatan lain selain dari kredit, itu kan otomatis bank masih bisa bertahan, ya enggak? Karena bank masih punya sumber pendapatan lain untuk menutupi operasionalnya. Nah, itu salah satu bentuknya kenapa sih kita harus manajemen dana bank gitu. Ya ketika sama, teman-teman juga sama. Ketika teman-teman memanage dana teman-teman gitu ya. Kemarin teman-teman pinjamin gitu ya, Olfat pinjam ke Linda, terus ternyata Linda nggak bisa bayar. Terus gimana caranya nih supaya saya tetap bisa bayar tagihan-tagihan saya gitu kan? Itu tadi mungkin ada hasil investasi dari reksadananya, ada Olfat bisa jual emas yang Olfat punya gitu kan? Oh harga emas lagi tinggi, jual buat nutupin kredit ini kayak gitu ya. Jadi ya buat bertahan lah gitu pada kondisi pasar yang memang itu fluktuatif ya, yang nggak bisa kita pastikan gitu seperti apa. Terus perbankan juga harus tetap melayani dinamika pertumbuhan ekonomi, khususnya di daerah yang pertumbuhan ekonominya tidak sepesat daerah lain. Ya, itu tadi, bank tuh nggak cuma harus sedia kas ketika dia nasabah mau ngambil uang, tapi bank juga harus sedia ketika ada nasabah yang butuh pendanaan seperti itu atau untuk bentuk pertumbuhan ekonomi lainnya seperti itu. Terus sama yang terakhir itu ada kebutuhan akan pemenuhan kewajiban otoritas. Ya, jadi bank itu beroperasi itu wajib nih kayak tadi GWM itu kan wajib ya. Bank itu wajib menyediakan GWM gitu ya. Nah, itu kepentingan otoritas gitu. Nah, itu wajib. Nah, makanya bank harus bisa memaintain dananya untuk itu. Untuk kewajiban, untuk pendapatan juga gitu. Nah, makanya di sini disimpulkan pentingnya manajemen dana bank merupakan suatu fungsi penting dari suatu bank untuk mengoptimalkan struktur neraca tadi, sumber dan penyaluran ya struktur neraca sehingga dapat memberikan keuntungan maksimum, keuntungan optimal dengan mengelola resiko yang ada. Gitu. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyain nggak? Masih paham. Paham. Nah, ini ada komposisi portofolio aset. Jadi, ada di PBI nomor 14, 15 PBI 2012, itu kita menghitung komposisi aset. Ya, menghitung komposisi portofolio aset. Ya, jadi, karena kita di materi sumber dana dan penggunaan dana ini kita masih bicaranya dalam konteks neraca, gitu ya. Nanti kita akan lihat yang namanya komposisi seperti ini. Ya, jadi tadi kan mungkin dari sumber dana pihak ketiga, kedua, ke satu, mana sih sumber dana yang paling banyak kita peroleh? Nah, itu kita bisa lihatnya dari komposisi. Contohnya seperti ini. Ada DP3, DP2, DP1 gitu ya. Jumlahnya sekian, 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 kalau di total sekian. Nah, berarti komposisinya gimana? Oh ya udah, tinggal bagi aja kalau misalkan saya mau lihat DP3, Bu. DP3 komposisinya berapa persen ya? Ya udah, tinggal 40.000 dibagi sama total keseluruhannya berapa. Oh, ternyata DP3 kita 61%. Berarti mayoritas atau sebagian besar sumber dana bank kita itu berasal dari sumber dana pihak ketiga. Bisa nggak, Bu, kalau misalkan sumber dana kita dari pihak kedua? Bisa juga. Coba aja analisis komposisinya. Ya, coba teman-teman kan udah pegang laporan bank nih.
coba di neracanya, kalian analisis komposisi, kira-kira sumber dana mana yang paling besar dihasilkan oleh bank teman-teman. Boleh, misalkan tetap di DPK juga, Bu, tapi kan DPK ada macam-macam, ada giro, tabungan, deposito. Ada juga bank yang dapat sumber dananya paling banyak di deposito. Ada juga sumber dana yang paling banyak di giro, misalkan. Seperti itu. Nah, kita bisa menganalisisnya itu pakai rumus ini. Ya, komposisi ini tadi. Caranya gimana? Dibagi nih, dengan membagi setiap akun ini, setiap akun yang mau kita lihat komposisinya dibagi dengan total keseluruhan. Ya, ini masih rumus umum ya, teman-teman pengen nyari komposisi lainnya juga bisa. Misalkan kayak ada 10 potong kue gitu ya. Nah, terus ada 4 orang, berarti masing-masing dapat berapa gitu. Ya enggak? Rumus komposisi mah rumus umum gitu ya, nggak cuma ada di bank gitu. Ketika kalian mau menghitung komposisi, misalkan dari 1% kue, dari satu kue, satu loyang kue gitu ya, terigunya berapa ratus gram gitu ya, total misalkan satu kuenya 1000 gram gitu, berat kuenya 1000 gram, terigunya 300 gram, berarti komposisi terigunya berapa? Berarti tinggal 300 dibagi 1000 kan? Kayak gitu. Terus komposisi gulanya tadi yang kita pakai 10 gram, berarti komposisi gulanya berapa? 10 dibagi 1000. Kayak gitu aja, sama. Di bank juga sama untuk komposisinya. Jadi kalau komposisi ini masih rumus umum, masih rumus bukan rumus baku perbankan gitu ya, tapi interpretasinya itu yang berbeda. Dari komposisi ini kita bisa melihat gitu ya, sumber dana mana yang paling kita banyak peroleh, terus bentuk harta apa yang paling banyak kita salurkan. Kayak gini kan kelihatan nih di Aktiva. Oh, kita kas 15.000, total 65.300, berarti yang kita sisihkan untuk kas ada 22%. Sisanya kemana dari 100%? Sisanya ada yang ke surat utang 3%, ke pinjaman yang diberikan 73%, dan seterusnya. Gitu ya. Ini komposisi. Jadi, saya harap nih teman-teman dari hari ini, dari mata kuliah aduh ini ke distrik banget nih. Kalau apa namanya jadi kalau dari komposisi itu ya, komposisi ini kita bisa lihat gitu, analisa sementara. Oke, bank saya ternyata banyak menyalurkan dananya ke surat berharga, Bu, gitu kan. Berarti dia terindikasi tidak menjalankan fungsi intermediasinya karena dia banyak menyalurkannya ke surat berharga, gitu kan. Dari komposisi aja kita bisa banyak hasilkan kesimpulan gitu. Nanti tinggal lihat aja mana yang paling dominan, mana yang komposisinya paling besar. Video tadi merupakan cuplikan pengajaran saya yang dilakukan secara daring. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.